Tahun 1947, seorang bankir muda, Andy Dufresne, duduk sendirian di dalam mobil, menatap kosong ke arah pistol yang tergenggam di tangannya. Wajahnya tampak terpukul, terdiam dalam amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Beberapa waktu kemudian, Andy sudah berada di ruang sidang, menghadapi tuduhan berat, pembunuhan terhadap istrinya, dan pria yang berselingkuh dengannya. Andy mengaku, setelah bertengkar hebat dengan istrinya yang meminta cerai, ia memang mengikuti wanita itu ke rumah kekasih gelapnya. Menenggak minuman keras, namun bersikeras, ia tak pernah melepaskan tembakan. Andy mengklaim, ia hanya ingin menakut-nakuti, lalu membuang pistol ke sungai dan pergi. Tapi tak ada yang bisa membuktikan ceritanya. Senjatanya tak pernah ditemukan. Jaksa memiliki cerita yang lebih meyakinkan. Andy menyimpan dendam dan sengaja menghabisi keduanya. Bahkan sempat mengisi ulang peluru untuk memastikan mereka tewas. Pada akhirnya, juri pun memutuskan Andy divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Penjara Shawshank, tempat dengan reputasi keras dan tanpa belas kasihan. Disinilah Andy Dufresne dikirim untuk menjalani sisa hidupnya. Di balik tembok ini, salah satu narapidana senior bernama Alice Boyd Redding, atau biasa dipanggil Red, sedang diperiksa oleh komite disiplin terkait permohonan pembebasan bersyaratnya. Sudah 20 tahun Red berada di dalam sini. Ia mengaku dirinya telah berubah dan bukan lagi orang yang sama seperti 20 tahun lalu. Namun hasilnya tetap sama, permohonannya ditolak. Red kembali ke dalam penjara, ke rutinitas harian yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Ia adalah sosok yang disegani di Shawshank. Dikenal sebagai orang yang bisa mendapatkan apa saja, penyelundup barang-barang terlarang, mulai dari rokok hingga barang-barang kecil, asal harganya cocok. Saat rombongan napi baru tiba di Shawshank, termasuk Andy, suasana penjara berubah riuh. Para napi lama menyaksikan kedatangan mereka seperti tontonan rutin. Red dan teman-temannya bahkan memasang taruhan. Anak baru mana yang akan menangis di malam pertamanya. Red menaruh taruhannya pada Andy. Wajahnya terlalu tenang, gerak-geriknya terlalu sopan. Bagi Red, pria itu terlalu pendiam, terlalu lemah untuk bisa bertahan lama di tempat seperti ini. Sementara Haywood memilih seorang lugu yang tampak paling menyedihkan. Para tahanan baru lalu dihadapkan kepada kepala penjara, Warden Norton. Satu aturan dasar ditegaskan, jangan sekali-kali tidak menghormati Tuhan. Tapi di balik itu, aturan tak tertulis jauh lebih mengerikan. Kekerasan dan intimidasi justru menjadi bahasa sehari-hari di tempat ini. Dan orang yang bertugas memastikan semua aturan tak tertulis ini benar-benar dipahami adalah Kapten Hadley, seorang kepala sipir kejam, yang dikenal gemar menggunakan kekerasan. Sebelum para tahanan baru memasuki area penjara, mereka dimandikan dengan cara tak biasa. Diberi bedak kutu, lalu digiring masuk. Malam pertama adalah saat yang terberat, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Kulit terasa pedih, mata setengah buta karena bedak kutu. Dan ketika jeruji sel tertutup, itulah awal kehidupan baru yang keras. Kehidupan lama seolah terhempas dalam waktu sekejap. Tak ada yang tersisa. Dan kebanyakan para penghuni baru, dipastikan, akan menangis di malam pertamanya. Ketika malam tiba dan lampu dimatikan, tekanan mental mulai menghantui. Suasana berubah menjadi tekanan psikologis. Salah satu tahanan, Haywood, bahkan menyulut suasana lebih jauh demi memenangkan taruhan. Dan akhirnya, seorang tahanan baru tak tahan dan mulai menangis histeris. Jeritan itu justru menjadi hiburan bagi para napi lama. Teriakan dan ejekan pun menggema. Keributan itu segera menarik perhatian petugas. Hingga akhirnya, Kapten Hadley turun tangan, langsung menyeret pria itu keluar, lalu menghajarnya dengan brutal. Tangisan itu berujung tragis. Pria malang itu dipukuli habis-habisan hingga tak bersuara lagi. Seketika, suasana kembali hening. Malam itu, Red memperhatikan satu hal penting. Andy tetap diam. Tak satu pun suara keluar dari selnya. Keesokan harinya Andy menyendiri di ruang makan.
Ia merasa terasing, canggung, dan bahkan jijik saat menemukan seekor ulat di makanannya. Tapi seorang napi tua bernama Brooks malah memintanya, bukan untuk dimakan, melainkan untuk diberikan pada seekor anak burung yang ia rawat diam-diam di dalam kantong bajunya. Di sisi lain, Haywood dengan bangga mengumpulkan rokok dari teman-temannya. Hadiah atas keberhasilannya membuat napi baru menangis semalam. Namun kabar menyedihkan menyebar di antara para tahanan. Napi baru itu sudah meninggal. Kapten Hadley memukul kepalanya terlalu keras. Ironisnya, dokter penjara sudah pulang. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tragedi ini menyentuh Andy. Ia mencoba bertanya siapa nama pria itu, mungkin sekedar ingin tahu, mungkin karena nurani masih bicara. Tapi respon yang diterimanya hanya satu, jangan ikut campur. Doesn't fucking matter what his name was, he's dead. Saat Andy sedang mandi, Box, pemimpin geng The Sisters, yang dikenal memiliki ketertarikan yang tak biasa, mendekatinya. Andy tidak menanggapi, hanya memilih pergi. Hard to get. I like that. Sebulan berlalu sejak Andy Dufresne menjejakkan kaki di Shawshank. Ia menjaga jarak dari siapapun, berusaha tidak menarik perhatian. Hingga suatu hari, Andy akhirnya memperkenalkan diri kepada Red, narapidana lama yang dikenal sebagai orang yang bisa mendapatkan apa saja. Namun sebelum membicarakan soal barang titipan, Red penasaran, mengapa Andy membunuh istrinya? Jawaban Andy sederhana, ia tidak melakukannya, ia tidak bersalah. Jawaban itu spontan membuat Red tertawa. Bagi Red, itu bukan hal baru. Hampir setiap tahanan di tempat ini merasa dirinya tidak bersalah. Andy lalu meminta Red mencarikan sebuah palu batu kecil, alat sederhana yang katanya akan digunakan untuk menekuni hobi lamanya, mengumpulkan dan memahat batu. Permintaan yang terdengar sederhana, bahkan tidak mencurigakan. Tapi Red tahu, di tempat seperti Shawshank, tak ada permintaan yang benar-benar sederhana. Red sempat curiga, bertanya-tanya, mungkin Andy mau menggunakan mainannya itu untuk menghantam kepala seseorang. Terlebih, ada gosip mulai beredar. Tampaknya The Sister menyukainya, khususnya Box, pemimpin mereka. Hal ini membuat Red khawatir. Namun Andy meyakinkannya, jika ada masalah, ia takkan menggunakan palu kecil itu. Red kembali menebak. Mungkin Andy berniat kabur, menggali terowongan misalnya. Tapi Andy hanya tersenyum. I missed something here. What's funny? You'll understand when you see the rock hammer. Beberapa hari kemudian, barang yang ditunggu akhirnya tiba. Diselipkan rapi dalam tumpukan selimut. Red sejak awal sudah penasaran, ingin tahu seberapa sederhananya palu yang dimaksudkan oleh Andy. Ketika paket itu dibuka, akhirnya Red mengerti alasan dibalik senyum Andy beberapa hari sebelumnya. Palu itu begitu kecil, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk menggali terowongan dan kabur dengan benda ini. Palu tersebut kemudian diselipkan ke dalam gerobak buku yang didorong oleh Brooks. Andy akhirnya menerimanya. Tahun-tahun awal Andy di penjara penuh dengan tekanan fisik dan mental. The Sisters, geng yang dipimpin oleh Boggs, mulai menunjukkan ketertarikan berbahaya padanya. Ia kerap dikepung lalu dipukuli hingga babak belur. Seringkali Andy muncul dengan wajah penuh memar dan luka. Tanpa kata, tanpa keluhan. Tak ada yang bertanya, karena semua orang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. 2 tahun pertama di penjara mungkin adalah tahun terberat bagi Andy. The Sisters terus mengincarnya. Kadang ia berhasil melawan, tapi lebih sering gagal. Semua ini sudah menjadi seperti rutinitas baginya. Meski begitu, Andy tetap bertahan, karena itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Di tengah tekanan itu, Andy menjalin persahabatan dengan Red. Satu-satunya orang yang bisa diajak bicara tentang hal-hal di luar penjara. Tahun 1949 membawa sedikit perubahan. Kepala penjara Norton mengumumkan proyek luar. Sekelompok narapidana akan ditugaskan memperbaiki atap pabrik selama seminggu. Banyak napi mendaftar, termasuk Andy dan Red. Berkat sedikit urusan rokok, Red dan kelompoknya terpilih. Di bawah panas terik matahari, para napi bekerja di atas atap. Saat itu,
Andy mendengar Kapten Hadley mengeluh soal pajak warisan yang akan ia terima. Meski Red memperingatkan agar jangan ikut campur, Andy tetap nekat untuk maju. Sebagai mantan bankir, Andy melihat celah hukum dan menawarkan solusi. Tapi Hadley tak suka urusannya dicampuri dan langsung menyeret Andy ke pinggir atap, nyaris melemparnya. Situasi memanas. Andy menjelaskan bagaimana Hadley bisa menyiasati pajak dengan mengalihkan uang sebagai hadiah untuk istrinya, sehingga terbebas dari pajak. Semua dokumen juga akan ia urus secara gratis. Sebagai imbalan, Andy hanya meminta satu hal, 3 bir dingin untuk setiap rekan-rekannya. Tawaran yang sederhana, tapi sangat berarti. What are you Jimmy staring at? Back to work! Let's go, work! Hari itu, mereka menyelesaikan pekerjaan di atap sambil menikmati bir dingin di tangan. Bagi sebagian orang, itu mungkin tampak remeh. Tapi bagi mereka, itu adalah rasa kebebasan. Rasa menjadi manusia kembali, walau hanya sejenak. Sementara Andy, ia tak menyentuh minuman itu. Ia duduk menyendiri, tenang dan diam. Bukan karena dilarang, tapi karena ia memang sudah lama berhenti minum. Momen itu bukan untuknya, melainkan untuk teman-temannya. Sebuah pengingat bahwa harapan masih ada, meski di tempat paling tak masuk akal sekalipun. Hari-hari berlalu, Andy mulai membuka diri. Dalam percakapan santai, Red kembali mengangkat pertanyaan lama. Apakah Andy benar membunuh istrinya? Jawaban Andy tetap sama seperti sebelumnya. Ia tidak melakukannya. Kali ini, giliran Andy yang bertanya. Red menjawab tanpa basa-basi. Ia memang bersalah. Ia pernah membunuh seseorang dan tidak menyangkalnya. Malam itu, Andy mulai membuat bidak catur dari batu. Dalam kesunyian, ia juga menggunakan palu kecilnya untuk menulis namanya di dinding, sebagai tanda. Dirinya masih ada, di tengah tekanan hidup di balik penjara. Suatu hari, para tahanan berkumpul untuk menonton film lama. Di layar, seorang aktris cantik muncul, memikat perhatian semua mata. Kali ini Andy meminta Red untuk membawanya ke penjara. Poster aktris Rita Hayworth. Sebuah permintaan luar biasa. Butuh beberapa minggu untuk mendapatkannya. Namun tak lama setelah itu, The Sisters kembali menyergap Andy. Mereka menyeretnya ke ruang proyektor, memaksa petugas keluar, dan mengunci pintu. I'm gonna open my fly, and you're gonna swallow what I give you to swallow. Tapi Andy tetap melawan. Ia takkan tunduk. Hari itu, Box tidak meletakkan apapun ke dalam mulut Andy. Begitu pula dengan teman-temannya. Mereka hanya memukulinya, hampir merenggut nyawanya. Andy harus menghabiskan waktu sebulan di ruang perawatan, sementara Box dijebloskan ke sel isolasi selama seminggu. Kejadian itu mengubah segalanya. Saat Box kembali ke selnya, Kapten Hadley sudah menunggu. Tanpa banyak kata, tanpa bicara. Langsung menghajarnya, tanpa ampun. Dua hal yang tak pernah terjadi lagi setelah kejadian itu. The Sister tak pernah lagi menyentuh Andy. Dan Box takkan pernah bisa berjalan lagi. Mereka memindahkannya ke rumah sakit berpengamanan minimum. Yang di sisa hidupnya, ia habiskan dengan makan melalui sebuah sedotan. Selama Andy menjalani pemulihan di ruang perawatan, Red dan teman-temannya menyiapkan kejutan kecil untuk menyambutnya. Mereka mulai mengumpulkan batu-batu yang bisa digunakan Andy untuk menyelesaikan papan caturnya. Dan tentu saja benda yang paling penting, pesanan Andy, poster Rita Hayworth. Suatu siang petugas melakukan inspeksi mendadak ke setiap sel tahanan. Andy termasuk yang diperiksa. Selnya diobrak-abrik. Petugas membongkar setiap sudut, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Kepala sipir Norton memperhatikan Andy sedang membaca kitab suci. Percakapan ringan pun terjadi, membahas ayat-ayat yang mereka sukai. Di dinding, poster seorang aktris cantik terpampang besar. Seharusnya dilarang, tapi Norton memberikan pengecualian. Meski ditemukan beberapa barang selundupan, tak ada yang berbahaya. Dan sebelum pergi, Norton meninggalkan kalimat singkat namun penuh makna. Keselamatan ada di dalam buku ini. Tak lama setelah itu, Andy dipanggil ke kantor Norton. Rupanya pemeriksaan sel hanyalah alasan. Tujuan Norton sebenarnya,
ingin menilai Andy. Andy diberi pekerjaan baru, membantu Brooks di perpustakaan penjara, pustakawan tua yang telah menjalani puluhan tahun di balik jeruji. Tapi sejatinya, tugas itu hanyalah kedok. Andy mulai memberikan layanan keuangan diam-diam bagi para sipir, termasuk Hadley. Seorang petugas datang meminta bantuan untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Andy langsung tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengambil kertas dan pena, lalu membimbing petugas itu. Bukan pekerjaan yang asing baginya, tempatnya saja yang kini berbeda. Saat makan siang, Andy membagikan ceritanya. Ia yakin pekerjaannya di perpustakaan bukan sekedar menjaga buku, melainkan memberi konsultasi keuangan gratis untuk para sipir. Bagi Andy, itu bukan masalah. Tapi ada satu hal yang lebih ia inginkan, buku. Ia ingin memperluas perpustakaan agar para tahanan bisa belajar. Namun, Norton menolak mentah-mentah. Alih-alih menyerah, Andy mengusulkan alternatif. Menulis surat ke Senat, meminta bantuan pengadaan buku. Menurut Norton itu sia-sia, tapi ia setuju untuk mengirimkannya kalau itu bisa membuat Andy senang. Seperti yang diinginkannya, Andy mulai menulis 1 surat setiap minggu. Dan seperti yang dikatakan Norton, Andy tak mendapatkan balasan. Meski begitu, Andy tak pernah berhenti menulis. 1 surat setiap minggu. Waktu terus berlalu. Andy kini menangani pajak seluruh staf penjara, bahkan milik Norton sendiri. Ia menjadi sangat sibuk, sampai-sampai penjaga dari penjara lain pun datang hanya untuk berkonsultasi. Karena itu, ia diizinkan memiliki asisten. Tak lain, Red, sahabat lamanya. Namun, di tengah semua perubahan itu, kejadian mengejutkan terjadi. Tahun 1954, Brooks, narapidana tertua di Shawshank, tiba-tiba menyandera Haywood dengan pisau. Hari itu, Brooks dinyatakan bebas bersyarat. Bagi kebanyakan orang, ini kabar baik. Tapi tidak bagi Brooks yang telah menghabiskan 50 tahun hidupnya di balik jeruji. Dunia luar terasa asing, penuh ketakutan. Brooks begitu putus asa, berharap kekerasan bisa menghentikan pembebasannya. I come in here to say fare thee well. Ain't you heard his parole come through? Kejadian itu membuka mata semua orang. Selama 50 tahun, Brooks hidup di balik jeruji. Di tempat ini, ia adalah orang penting, sosok yang dihormati dan dikenal. Sementara di luar sana, ia bukan siapa-siapa. Seperti yang dikatakan Rep, dinding penjara ini lucu. Awalnya kamu membencinya, lalu terbiasa, dan akhirnya bergantung padanya. Sebelum keluar dari penjara, Brooks melepas burung peliharaannya, seolah mengucapkan selamat tinggal pada satu-satunya hal yang ia cintai. Akhirnya, Brooks benar-benar meninggalkan penjara. Dunia di luar begitu berbeda. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, kota telah berubah. Membuatnya merasa terasing. Ia tak punya siapapun yang menunggu. Tak ada rumah. Dan yang lebih buruk, tak ada tujuan. Setiap hari, Brooks bekerja di sebuah toko, membungkus belanjaan, tapi tak sanggup mengikuti ritmenya. Ia memberi makan burung-burung liar, berharap menemukan ketenangan yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, Brooks mengambil keputusan memilukan. Ia menulis pesan sederhana di dinding, "Brooks pernah di sini," lalu mengakhiri hidupnya. Kematian Brooks mengguncang para narapidana. Surat terakhirnya dibacakan oleh Andy. Sebuah pesan sunyi yang menyentuh tentang ketakutan, keterasingan, dan rasa kehilangan arah di dunia yang tak lagi dikenalnya. 6 tahun telah berlalu sejak Andy mulai mengirim 1 surat setiap minggu kepada Senat. Usahanya yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah mengirim tumpukan buku bekas dan dana sebesar $200. Bersama paket itu, terlampir 1 pesan singkat, "Tolong berhenti mengirimi kami surat." Tapi Andy justru menanggapi dengan sebaliknya. Mulai sekarang, ia akan mengirimi mereka 2 surat tiap minggu, bukan 1 lagi. Di antara koleksi itu, ada sesuatu yang tak terduga. 1 rekaman musik klasik, The Marriage of Figaro, karya Mozart. Entah apa yang terlintas di benaknya, Andy mengunci seorang petugas di kamar mandi, menutup semua akses masuk, lalu memutar musik melalui pengeras suara penjara. Suara soprano melayang ke seluruh blok penjara,
mengalir ke setiap lorong, menembus dinding batu, dan hati para narapidana. Tak satu pun dari mereka memahami lirik bahasa Italia itu, tapi semua merasakan sesuatu, sebuah keindahan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Selama beberapa menit, penjara menjadi tempat yang lain. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak, hanya musik dan keheningan. Untuk sesaat, mereka merasa bebas. Rain, you're mine now. Aksi nekatnya membuat Andy dikurung dalam sel isolasi selama 2 minggu. 14 hari sendirian, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa apapun, kecuali pikirannya sendiri. Tapi Andy tidak terlihat menyesal, karena di dalam sana, musik itu tetap bermain di kepalanya. Bagi Andy, musik adalah pengingat bahwa harapan masih ada, sesuatu yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Namun, tidak semua orang setuju. Red yang telah puluhan tahun hidup di balik jeruji, melihat harapan sebagai ilusi yang berbahaya. Baginya, harapan hanya akan menghancurkan saat kenyataan tetap tak berubah. Beberapa waktu kemudian, Red kembali menghadiri sidang pembebasan bersyarat untuk kesekian kalinya. Setelah 30 tahun di penjara, ia mengaku telah berubah. Namun seperti biasa, hasilnya tetap sama. Permohonannya ditolak. Untuk menghibur Red, Andy memberinya sebuah harmonika, hadiah kecil yang syarat makna. Sebagai balasan, sekaligus menandai 10 tahun Andy di Shawshank, Red memberinya poster baru. Marilyn Monroe menggantikan Rita Hayworth yang telah menghiasi dinding sel Andy selama bertahun-tahun. Waktu terus berjalan. Andy selalu menepati kata-katanya. Ia benar-benar mengirim 2 surat dalam seminggu, bukan 1. Hingga akhirnya, di tahun 1959, pemerintah negara bagian menyadari mereka tak bisa membuat Andy diam hanya dengan cek senilai $200. Komite pun akhirnya menganggarkan dana tambahan, $500 per tahun hanya untuk membungkamnya. Andy memanfaatkan dana itu dengan maksimal, bekerja sama dengan klub buku dan berbagai lembaga sosial. Sebuah ruang penyimpanan tua diubah menjadi perpustakaan lengkap. Buku-buku perdatangan, musik kembali terdengar. Penjara yang dulunya suram, kini memiliki tempat belajar. Namun perubahan di balik dinding penjara bukan tanpa kepentingan. Kepala penjara Norton meluncurkan program Inside Out, sebuah proyek yang mengirim para tahanan untuk bekerja di luar penjara. Kepada pers, program ini dikemas sebagai bentuk rehabilitasi. Para narapidana dijadikan tenaga kerja murah untuk proyek-proyek publik. Norton menyingkirkan pesaing lewat tender murah, menerima suap. Semua keuntungan masuk ke kantongnya sendiri. Dan di balik setiap kesepakatan yang terselubung, setiap dolar yang diperoleh, ada Andy yang mengatur semuanya. Seluruh pemasukan haram, transaksi gelap, dikelola rapi melalui dokumen finansial yang dibuat oleh Andy, semua atas nama seseorang yang tak pernah ada, Randall Stevens. Sosok fiktif, tapi hidup di atas kertas, lengkap dengan identitas hukum, rekening bank, bahkan SIM. Andy menyusun segalanya dengan teliti. Jika suatu hari keuangan ini diperiksa, maka yang dikejar bukan Norton, melainkan seseorang yang tak pernah ada. You know, the funny thing is, I had to come to prison to be a crook. Tahun 1965, gelombang narapidana baru datang ke Shawshank. Salah satunya adalah Tommy, terpidana kasus pembobolan rumah. Pria muda, ceria, dengan riwayat kriminal sejak usia belasan tahun. Tak butuh waktu lama baginya untuk akrab dengan Andy dan Red. Di sela obrolan santai, Tommy bercerita tentang keluarganya. Ia meninggalkan istri dan anak di luar penjara, dan kini ingin memperbaiki hidup. Tommy meminta Andy untuk mengajarinya membaca, agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Andy setuju, proses belajar pun dimulai. Setahun berlalu, Tommy mengikuti ujian, namun gagal menyelesaikannya. Ia marah, kecewa, dan keluar dari ruangan. Tapi Andy mengambilnya, lalu mengirimkannya ke Dewan Pendidikan tanpa sepengetahuan Tommy. Belakangan Tommy merasa bersalah dan meminta maaf. Dalam sebuah percakapan dengan Red, Tommy mendengar cerita masa lalu Andy dan terkejut. Ia mengenali kisah itu. Di penjara sebelumnya, ia pernah satu sel dengan seorang narapidana yang dengan bangga mengaku telah membunuh sepasang kekasih yang berselingkuh, persis seperti kasus Andy. Pria itu bahkan membual. Suami wanita itu, seorang bankir muda,
malah yang dituduh membunuh keduanya. Tommy yakin pria itu adalah pelaku sebenarnya. Andy tidak bersalah. Mendengar ini, Andy langsung menemui Norton, meminta agar kasusnya dibuka kembali. Tapi permintaan itu ditolak. Norton menganggap cerita itu sebagai kebohongan. Dan lebih dari itu, ia melihat ancaman. Bagi Norton, Andy bukan korban. Ia adalah aset. Meski Andy berjanji, jika ia bebas, ia takkan pernah menyuarakan apa yang terjadi di sini, termasuk skema pencucian uang Norton. Namun respons Norton hanya satu, isolasi. Sebulan penuh. Get him out of here. Come on, it's my chance to get out. Don't you see that? It's my life. Don't you understand? It's my life. Get him out. Teman-teman Andy akhirnya menyadari Andy tidak bersalah, benar-benar tidak bersalah. Saat itu juga, sebuah amplop dari Dewan Pendidikan tiba. Di dalamnya, hasil ujian Tommy. Lulus dengan nilai lumayan. Bukan yang tertinggi, tapi cukup untuk satu hal yang ia impikan, ijazah. Itu adalah hasil dari usaha Andy, yang diam-diam mengirim kertas ujian Tommy saat ia menyerah. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam itu, Tommy dipanggil ke halaman penjara. Warden Norton sudah menunggu. Pertanyaannya sederhana. Apakah cerita tentang pembunuh sebenarnya itu benar? Apakah ia bersedia bersaksi di depan hakim dan juri? Jawaban Tommy tegas. Ia akan bersumpah di pengadilan. Berikan saja kesempatan itu. Beberapa detik kemudian, perintah tanpa suara diberikan. Satu tembakan mengakhiri hidup Tommy, satu-satunya saksi kebenaran, dibungkam selamanya. Tak lama setelah kejadian tragis yang menewaskan Tommy, Norton mendatangi Andy di sel isolasi. Ia datang membawa kabar. Tommy harus ditembak mati karena mencoba melarikan diri. Norton ingin Andy melupakan segalanya dan kembali melanjutkan perannya sebagai akuntan pribadi. Andy menolak, ia sudah selesai. Tak akan lagi mau menjadi alat pencuci uang Norton. Namun, Shawshank adalah dunia yang dikuasai oleh ancaman, bukan keadilan. Sang kepala penjara tersinggung, tak butuh waktu lama untuk membalas. Ia mengancam, jika Andy berhenti, maka ia akan kembali ke masa terkelamnya. Tak ada lagi perlindungan dari para penjaga. Kaum penyuka sesama akan kembali mengincarnya. Dan perpustakaan yang telah ia bangun akan hilang, tertutup kembali dengan batu bata. Takkan lagi ada buku, semua akan dibakar. Sebelum pergi, Norton memastikan Andy memikirkan ancamannya. Satu perintah terakhir, kurung dia sebulan lagi. 1 bulan lebih, Andy terkurung di sel isolasi. 20 tahun sudah, ia menjalani hari-harinya di tembok dingin penjara Shawshank. Di sela kesunyian, Andy akhirnya membuka luka terdalamnya kepada Reb, tentang masa lalunya, tentang istrinya yang ia cintai. Andy mengaku, ia memang tidak membunuh istrinya secara langsung. Tapi ketidakhadirannya sebagai suami telah menghancurkan pernikahan mereka, hingga berujung pada kematian istrinya. Rasa bersalah itu masih menghantui. Dalam percakapan itu, Andy juga berbicara tentang harapan, tentang impiannya, tentang tempat bernama Zihuatanejo, sebuah kota pesisir di Meksiko. Suatu saat nanti, ia bermimpi membuka penginapan kecil, membeli sebuah perahu tua, lalu memperbaikinya. Sebuah impian akan kehidupan yang tenang, bebas, dan lepas dari segala beban. Andy bahkan ingin Reb menyusulnya suatu hari nanti, tapi Reb hanya menanggapinya dengan skeptis. Bagi pria yang sudah terlalu lama terpenjara, mimpi semacam itu terdengar konyol. Ia tak ingin Andy menyiksa dirinya dengan impian yang mustahil. Meksiko berada jauh di luar sana, sedangkan mereka ada di dalam sini. Itulah kenyataannya. Namun bagi Andy, ia tak menembak istrinya ataupun kekasihnya. 20 tahun ia telah berada di penjara ini. Apapun segala kesalahan yang dilakukannya, Andy merasa sudah membayarnya. Sebelum pergi, Andy memberikan satu pesan terakhir. Jika suatu hari Red bebas, pergilah ke sebuah pohon besar di Buxton, tempat Andy pernah melamar istrinya. Di sana, di bawah batu hitam yang tak biasa, sesuatu terkubur. Andy ingin Red memilikinya. What, Andy? What's buried under there? You'll have to pry it up to see. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Andy kini lebih pendiam,
lebih dalam dari biasanya. Dan ketika kabar beredar bahwa ia meminta seutas tali dari Haywood, Red tak bisa menahan pikirannya, mengira sahabatnya mungkin akan mengambil jalan gelap, seperti Brooks. Malam itu, Andy kembali mengurusi pembukuan kotor milik Norton. Ia juga diminta menyemir sepatu sang kepala penjara. Hal biasa yang sering ia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Setelah menyelesaikan tugasnya, Andy kembali ke sel. Tatapannya kosong, pandangannya hampa. Saat lampu-lampu dimatikan, Red harus melalui malam yang panjang. Gelisah dalam kegelapan, dihantui ketakutan. Apakah Andy benar-benar sudah menyerah? Keesokan paginya, deretan pintu sel terbuka satu persatu. Para narapidana keluar berbaris seperti biasa. Tapi ada satu sel yang tetap sunyi, sel Andy Dufresne. Andy tak kunjung keluar, memaksa seorang sipir untuk datang memeriksa. Saat penjaga melihat selnya, mereka terpaku. Sel itu kosong. Di saat bersamaan, Norton menyadari sepatunya yang semula mengkilap telah tergantikan oleh sepasang sepatu tua milik Andy. Alarm berbunyi, panik menyebar. Saat itulah segalanya berubah. Apa yang selama ini dianggap tak mungkin, justru terjadi di bawah hidung mereka sendiri. Andy Dufresne telah menghilang. Norton marah, bingung. Sel itu tertata rapi, tak ada tanda-tanda kekerasan, seolah Andy lenyap begitu saja ke udara. Sementara Red ditarik untuk diinterogasi. Jawabannya jelas, ia tak tahu apa-apa. Norton menganggap ini adalah sebuah konspirasi. Dalam frustasi, ia meraih sebuah batu dan melemparkannya. Hingga akhirnya, satu batu mengarah ke poster besar yang tergantung di dinding. Poster itu robek dan di baliknya terkuak sebuah rahasia besar, sebuah terowongan. Begitu kabar pelarian Andy menyebar di seluruh penjara, para petugas bergerak cepat, anjing pelacak dikerahkan, setiap sudut Shawshank diperiksa. Namun hasilnya nihil. Andy seolah lenyap di telan bumi. Yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa yang tampak sepele. Pakaian penjara yang dilipat rapi, sebatang sabun, dan sebuah palu kecil. Semua ini bermula ketika Andy sedang mengukir namanya di dinding sel bertahun-tahun lalu. Andy menyadari, tembok itu rapuh, lebih rapuh dari yang seharusnya. Selama hampir 20 tahun, Andy menggali terowongan dengan sebuah palu kecil. Sedikit demi sedikit, malam demi malam. Setiap pagi, tanah galian dibuang di halaman penjara. Tak ada yang curiga. Tak ada yang menyangka. Di malam pelariannya, Andy mengganti buku catatan keuangan Norton dan mengambil seluruh dokumen pencucian uang. Ia juga memakai sepatu sang kepala penjara. Tak ada satupun yang memperhatikan, tak seorang pun yang mencurigai. Tak hanya itu, pakaian Norton pun ikut dibawanya. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kemudian diikat erat dengan seutas tali. Andy merangkak menyusuri pipa limbah sejauh 450 meter, 4 kali panjang lapangan sepak bola, penuh kotoran. Sulit membayangkan rasanya, tapi Andy tak menyerah. Hingga akhirnya, di ujung pipa itu, Andy muncul sebagai pria baru. Basah kuyup tapi bebas. Di bawah hujan malam yang deras, Andy menatap langit dengan tangan terangkat tinggi. Setelah bertahun-tahun di penjara dalam ketidakadilan, malam itu, Andy Dufresne tidak sekedar melarikan diri. Ia lahir kembali. Keesokan paginya, seorang pria yang tak pernah terlihat sebelumnya memasuki sebuah bank nasional. Hingga hari itu, pria tersebut tak pernah ada, kecuali di atas kertas. Dengan identitas palsu bernama Randall Stevens yang ia ciptakan sendiri, Andy menarik semua uang kotor milik Norton, lalu mengirim seluruh bukti pencucian uang dan penipuan ke media nasional. Dalam hitungan hari, skandal Shawshank berubah jadi sorotan nasional. Norton membaca koran dan menyadari, semuanya telah terbongkar. Polisi datang. Hadley ditangkap atas pembunuhan Tommy. Sementara Norton, yang tahu pelariannya telah berakhir, memilih jalan terakhir, menarik pelatuk, mengakhiri hidupnya sendiri.
Beberapa hari kemudian, Red menerima sebuah kartu pos tanpa alamat pengirim. Isinya hanya satu petunjuk. Andy berhasil sampai di Meksiko. Setahun berlalu, Red kembali menghadapi sidang pembebasan bersyarat untuk kesekian kalinya. Kali ini, ia tak lagi berkata seperti biasanya. Red menyebut rehabilitasi sebagai istilah kosong ciptaan birokrasi. Ia bicara apa adanya, tentang penyesalan, kesepian, dan kelelahan hidup dalam bayang-bayang dosa. Ia mengaku, orang yang dulu ia kenal di masa mudanya sudah mati dan yang tersisa hanya sisa-sisa kehidupan. Anehnya, justru kejujuran itu yang membebaskannya. Permohonannya dikabulkan, namun kebebasan yang lama dinanti justru terasa hampa. Setelah 40 tahun di penjara, dunia luar terasa asing. Ia kesepian. Red menapaki jalan yang pernah dilalui Brooks, tapi ia memiliki sesuatu yang Brooks tak miliki. Janji. Janji kepada seorang sahabat. Red meninggalkan semuanya dan pergi ke Buxton, berjalan menuju ladang tempat yang pernah Andy sebutkan. Di sana, di bawah pohon tua, Red menemukan kotak kecil berisi uang dan sepucuk surat dari Andy. Surat dari seorang sahabat yang mengundangnya ke Zihuatanejo untuk memulai hidup baru, untuk menemukan kembali arti kebebasan. Dengan penuh harapan, Red meninggalkan masa lalunya, naik bus ke selatan, melintasi perbatasan, dan tiba di sebuah pantai yang hangat. Di kejauhan, Red akhirnya bertemu kembali dengan Andy. Dua jiwa yang pernah terluka, akhirnya bebas, dan hidup kembali.